Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita membahas makna Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan Bismi, dengan nama, artinya dengan nama, yaitu nama-nama Allah adalah Asmaul Husna, maka gunakan nama-nama Allah yang indah, yang baik, sesuai dengan kebutuhan. Karena bismillah digunakan untuk semua pekerjaan, jadi pengucapan tetap bismillahirrahmanirrahim, tapi kita memanggil dengan namanya. Misalnya, kita ingin sesuatu yang bermanfaat, yang kita kerjakan supaya bermanfaat, kita panggil namanya. Ucapan kita tetap memulai pekerjaannya dengan bismillahirrahmanirrahim, tetapi hati kita memanggil An-Nafi, yang maha memberi manfaat. Kemudian nama-nama Allah ini bisa sebagai rahmat atau harapan pasti, ataupun ancaman dan janji pasti. Jadi untuk detailnya nanti kita pelajari khusus tentang nama-nama Allah. Baik, selanjutnya setelah bismi tulisannya Allah, yang artinya alifnya Allah Maha Esa, lamnya Allah Maha Berkuasa, hanya Allah Maha Besar. Sesuai penjelasan yang sudah sering kita jelaskan di dasar tauhid. Kemudian Ar-Rahman artinya Allah Maha Pengasih. Jadi Allah mengasihi secara merata kepada makhluknya sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan makhluknya. Jadi tidak pandang bulu, mau orang beriman atau orang kafir, ingkar, atau makhluk yang lain, semua kebutuhannya tetap dipenuhi. Inilah yang dikatakan Allah menjanjikan atau pasti memenuhi kebutuhan makhluknya. Jadi tidak perlu kita khawatirkan untuk kebutuhan kita. Pasti Allah penuhi. Kemudian waktunya berlaku di dunia untuk mendapatkan kasihnya dengan sebab usaha atau karunia. Jadi kadang kita untuk mendapatkan rezeki itu kita harus bekerja sesuatu pekerjaan, tetapi kadang-kadang Allah memberikan karunia yang kita tidak sangka-sangka melalui siapa tanpa kita mengusahakannya. Kemudian dia sifatnya Ar-Rahman tadi, sifatnya menyenangkan yang bisa dirasakan oleh fisik dan jiwa. Misalnya makanan yang membuat kita merasakan kenyang atau kuat setelah makan, dan jiwa kita menjadi senang dengan pemberian tersebut. Kemudian sifatnya tidak dapat ditolak. Jadi kalau yang Maha Rahman memberikan sesuatu karunia, maka dia akan menjadikan orang itu merasa butuh. Pasti tidak akan menolaknya. Kemudian selanjutnya Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Sifatnya khusus untuk orang-orang yang beriman. Waktunya berlaku di dunia sampai dengan di akhirat. Untuk mendapatkannya dengan menyayangi makhluknya. Kemudian sifatnya menyenangkan yang bisa dirasakan oleh ruh menjalar kepada jiwa dan jasad. Jadi kebalikan dari yang bisa dirasakan dari sifat yang Maha Rahman tadi. Jadi kalau yang sifat Rahman tadi bisa dirasakan menyenangkannya bisa dari fisik dulu, kemudian ke jiwa, sampai kepada ruh. Tetapi kalau Ar-Rahim ini dia dari ruh dulu ke jiwa baru ke jasad. Jadi di dunia ini berlaku hukumnya kasih sayang. Sebenarnya yang kita cari kasih sayang. Jadi hukumnya juga berlakunya kasih sayang. Kasih sayang itu milik Allah, maka taburkanlah kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang lain sehingga Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Kalau dia menjadi hukum, maka ini hukum Rahman menjadi hukum sebab, Ar-Rahim menjadi hukum akibat. Jadi di dunia ini berlaku dua hukum, sebab akibat.
Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita mau mengerjakan sesuatu, maka kita lihatlah yang mana bersifat yang Rahman, baru kita lakukan yang sifatnya Ar-Rahim. Misalnya kita bertamu, kemudian sudah waktunya makan dan juga sudah waktu untuk sholat. Kemudian kita sudah merasa lapar dan sajian sudah disediakan, maka penuhilah yang Ar-Rahman dulu. Makan dulu baru kerjakan sholat karena tadi sudah butuh. Itu untuk semua. Jadi semua kegiatan yang di dunia ini berlaku Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dahulukan Ar-Rahman baru Ar-Rahim. Kalau itu menjadi hukum, dasar hukum. Jadi untuk mendapatkan kasih sayang Allah, inilah yang sebenarnya kita cari. Di dunia ini tujuan yang kita cari adalah kita mencari dan mengumpulkan kasih sayang Allah. Untuk kita bawa ke akhirat nanti. Untuk mendapatkan kasih sayang Allah, kita taburkan kasih sayang kita kepada seluruh makhluknya. Ya, apakah manusia ataukah hewan, semua punya rasa. Yang hidup itu semua punya rasa. Maka berilah rasa yang menyenangkan, maka pasti Allah akan memberikan rasa yang menyenangkan kepada kita. Jadi kalau kita merasakan rasa yang tidak menyenangkan, sadarilah bahwa kita pasti ada melakukan kesalahan. Nah, berarti begitu kita merasakan ada yang tidak menyenangkan, kita kembali lagi bertobat. Kita kembali lagi menyadari. Inilah pembahasan kasih sayang Allah yang kita cari. Semoga kita mendapatkan rahmatnya. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim ini bisa masuk ke dalam jiwa kita karena ini adalah sebagai makanan jiwa kita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dimaknai kemudian kita lafadzkan berulang-ulang, maka insya Allah jiwa kita akan cukup makan sehingga kita tidak akan mengalami kekurangan makan di akhir zaman ini. Karena makanan di akhir zaman seperti yang dikatakan akan terjadi kekurangan makanan di akhir zaman, itu bukanlah makanan fisik yang kurang, tetapi makanan jiwa dan ruh yang sangat kekurangan. Sehingga terjadi banyak kematian adalah kematian ruh dari orang itu. Nah, inilah yang kita harus luruskan supaya jangan salah paham. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.